Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian melihat video ini. Nah, kali ini kita akan kembali belajar IPA di bab ketiga untuk kelas 7 semester 1 untuk kurikulum 2013. Nah, judul dari materi kita kali ini adalah ya materi dan perubahannya. Jadi, judul materinya adalah materi. Tapi yang dimaksud materi di sini adalah materi dalam sains, bukan materi yang ilmu pengetahuan yang umum. Nah, ini yang sains, materi dalam wujud umumnya benda. Nah, tahukah adik-adik bahwa kita berada di antara banyak sekali materi, dan sebenarnya alam semesta ini tersusun atas materi. Dan uniknya lagi, ternyata kita sebagai manusia adalah juga materi. Nah, jadi apa sih sebenarnya materi itu? Nah, untuk lebih jelas dan kalian dapat garis besarnya atau gambaran umumnya, yuk simak video singkat tentang materi dan perubahannya berikut ini. Halo sahabat Rumah Belajar, kali ini kalian belajar ditemani Kak Hendra nih. Kakak adalah guru IPA di SMP Negeri 2 Petasia Barat. Tapi sebelumnya, buat yang belum cuci tangan dulu. Kalau sudah, mari kita lanjut pembahasannya. Nah, sahabat Rumah Belajar, ilmu yang akan kita bahas kali ini adalah tentang materi dan perubahannya. Nah, sahabat Rumah Belajar, tujuan pembelajaran kita adalah untuk menggolongkan karakteristik materi dan mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Nantinya sahabat belajar diharapkan dapat menggolongkan karakteristik materi dengan baik, serta mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Nah, sahabat Rumah Belajar, pernahkah kalian mendengar kata materi? Atau mungkin pernah dengar kata zat? Nah, jadi dalam konteks ini, materi dan zat adalah sama. Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi apa saja ya? Contohnya batu, kayu, besi, emas, aluminium, oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida, air, oli, minyak, madu, dan masih banyak lagi ya. Nah, saking banyaknya kita perlu mempelajarinya ini dengan baik. Tahukah sahabat Rumah Belajar bahwa materi dapat mengalami perubahan loh? Nah, perubahan di sini adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang dialami oleh suatu zat, namun tidak menyebabkan zat tersebut berubah menjadi zat yang baru. Misalnya, contohnya air ya. Bayangkan ketika adik-adik menyimpan air di dalam kulkas, nah apa yang akan terjadi? Iya, airnya pasti berubah menjadi padat ya, menjadi batu es ya. Nah, tapi molekul yang ada dalam batu es itu tetap sama dengan molekul yang ada dalam air, sama-sama H2O. Berarti hanya wujud dan bentuknya saja yang berubah. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang dialami oleh suatu zat dan menyebabkan zat tersebut berubah menjadi zat yang baru. Nah, misalnya ketika adik-adik membakar kayu, maka kayunya akan berubah jadi abu. Bisakah abunya berubah kembali menjadi kayu? Nah, sayangnya tidak ya, karena molekul penyusun kayu dan abu itu sudah berbeda. Jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang kita bedah yang perubahan fisika. Nah, sahabat Rumah Belajar, zat atau materi dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan wujudnya. Ada padat, cair, dan gas. Zat yang berwujud padat itu contohnya seperti batu, besi, aluminium, emas, kaca, dan lain-lain ya. Nah, bagaimana dengan yang berwujud cair? Yang berwujud cair contohnya banyak ya, air, oli, bensin ya, madu, air mata, air keringat, ya, dan lain-lain. Sedangkan zat yang berwujud gas, itu contohnya yang seperti kita hirup ini, oksigen. Dan gas yang kita keluarkan setelah proses bernafas, yaitu karbon dioksida. Nah, perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair.
Ya, contohnya seperti es batu ya. Misalnya kalian punya es batu atau batu es, kemudian dipanaskan, maka lama-kelamaan es batu tersebut akan berubah menjadi cair. Yang tadinya padat akan berubah menjadi cair. Proses tersebut dinamakan mencair. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Nah, proses perubahan antara dari zat yang berwujud cair menuju ke zat padat itu disebut membeku. Sama seperti tadi ya, cuma kebalikannya. Yang seperti kita contohkan tadi, air yang didinginkan akan membeku menjadi es batu yang wujudnya padat. Nah, proses ini disebut membeku. Bagaimana dengan perubahan wujud zat cair menjadi zat gas? Ya, perubahan wujud zat yang cair menjadi gas itu disebut menguap. Biasanya ini terjadi di dapur ya, ketika kita memanaskan air, maka akan timbul uap-uap air. Nah, perubahan wujud yang dari gas menjadi cair itu disebut mengembun. Nah, kalau adik pernah, sahabat rumah belajar pernah jalan-jalan jogging ya, subuh-subuh ya, pasti sering bertemu dengan embun. Nah, itu adalah proses perubahan dari gas menjadi cair yang disebut mengembun. Nah, sahabat rumah belajar, bagaimana dengan zat yang berwujud gas? Apakah bisa berubah menjadi zat yang berwujud padat? Ya, tentu bisa ya. Perubahan wujud zat dari gas menjadi padat itu disebut mengkristal. Contohnya kapur barus yang berada dalam keadaan gas, ketika suhunya diturunkan, maka kapur barus yang tadinya berwujud gas akan berubah menjadi kristal-kristal kapur barus yang wujudnya padat. Proses ini disebut mengkristal. Nah, bagaimana jika zat padat berubah menjadi gas? Nah, proses ini disebut menyublim. Contohnya, kapur barus yang awalnya padat, ketika dipanaskan, maka akan berubah menjadi gas. Jadi itu contohnya ya, proses itu disebut menyublim. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah paham? Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Pak Hendra. Ya, Bapak adalah guru IPA di SMP Negeri 2 Petasya Barat, satu atap. Nah, kali ini seperti janji Bapak sebelumnya dan sesuai dengan yang kalian simak tadi di video singkatnya, hari ini kita akan belajar tentang materi dan perubahannya. Klasifikasi lebih jelasnya ya, atau lebih lengkapnya klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, adik-adik, apa sih sebenarnya materi itu? Secara sederhana, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, jadi kata kuncinya adalah di sini nih, memiliki massa dan menempati ruang. Nah, adik-adik, coba kita ingat, apa yang dapat kita ukur dengan menentukan massa ya. Jadi menentukan massa dengan cara menimbang atau mengukurnya dengan timbangan. Nah, coba adik-adik, kira-kira benda-benda apa saja yang dapat kita timbang atau yang bisa kita tentukan massanya? Iya, banyak nih, ada beras, ada kacang tanah, ada rica, ada telur, dan yang lebih dekat lagi dengan kita ada pulpen, ada pensil, ada buku, bahkan meja, kursi, dan kita sendiri pun itu bisa ditimbang atau diukur massanya. Nah, sebagai flashback ya, yang sudah kita pelajari di bab 1, massa adalah besaran pokok. Besaran pokok satuan internasionalnya adalah kilogram. Nah, jadi di sini apa saja yang dapat memiliki massa sudah memiliki syarat disebut materi. Nah, syarat kedua adalah menempati ruang. Nah, kira-kira adik-adik, yang kita timbang-timbang tadi atau yang kita sudah ukur dengan timbang tadi, apakah menempati ruang juga? Nah, iya, ternyata iya. Berarti seperti beras, kacang tanah, telur, cabai, buku, pulpen, dan kita sendiri itu termasuk materi. Nah, selain semua itu, apalagi nih yang termasuk materi? Ayo coba diingat-ingat. Batu masuk nggak? Masuk, batu memiliki massa. Oke.
Kalau air bagaimana? Air masuk nggak? Masuk juga, karena air memiliki massa. Ternyata air yang maksudnya ember yang kosong dan ember yang berisi air, ternyata bebannya itu beda, berat bebannya itu beda. Nah, karena ada berat, nah di situ ada massa juga, massa dikali gaya gravitasi menghasilkan berat. Nah, bagaimana dengan udara? Hayo, udara memiliki massa tidak? Udara ya, jadi udara juga itu memiliki massa ya adik-adik. Nah, dalam hal ini udara dapat kita sebut juga sebagai materi. Lalu bagaimana dengan planet-planet? Planet-planet yang besarnya tak terhingga itu, bahkan kita sendiri tinggal di salah satu planetnya yang disebut Bumi. Bagaimana dengan planet? Apakah planet dapat disebut materi? Iya, benar. Planet juga disebut materi karena planet memiliki massa dan menempati ruang juga. Nah, adik-adik, tahukah kamu bahwa lingkungan tempat kita tinggal dipenuhi oleh materi? Dan bahkan alam semesta beserta isinya adalah materi, termasuk kamu. Nah, adik-adik, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, alam semesta ini tersusun atas materi. Begitu banyak sekali materi di sekitar kita, dan bahkan kita sendiri juga termasuk materi. Nah, adik-adik, ternyata materi ini dapat kita klasifikasikan. Berdasarkan wujudnya, materi dapat dibagi menjadi 3. Ada materi yang berwujud padat, cair, dan gas. Nah, jadi ada 3 wujud materi ini ya, jika kita klasifikasikan berdasarkan wujudnya. Ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, dan ada yang berwujud gas. Nah, dari sini adik-adik sudah dapat gambaran kan? Jadi materi yang berwujud padat, nah apa itu? Materi yang berwujud cair apa saja itu? Lalu materi yang berwujud gas apa saja itu? Nah, ayo kita bahas satu-satu. Kita mulai dari padat. Nah, adik-adik, materi yang berwujud padat itu memiliki partikel-partikel yang saling berikatan sangat kuat. Nah, saking kuatnya nih, partikel tersebut sampai tidak bisa bergerak. Jadi dia emang udah paten aja di situ, udah rapat, berdekatan, padat, jadilah berwujud padat. Nah, jadi di sini kelihatan ya bentuknya ya ketika berada dalam gelas. Nah, dalam wadah yang berbentuk gelas, maksudnya dalam wadah gelas. Nah, partikel-partikel berwujud padat ini saling berdempetan sehingga membentuk satu kesatuan materi. Nah, contoh lainnya adalah ketika kalian menggabungkan banyak bola menjadi satu, maka itu akan menjadi padat bentuknya. Atau sapu lidi ya, atau yang kalian bisa lihat di sini mirip seperti sapu lidi, ketika dirapatkan semuanya menjadi sebuah benda bulat yang berwujud padat. Padahal itu tersusun atas bagian-bagian kecil atau partikel-partikel kecil. Nah, adik-adik, kita lanjut di materi yang berwujud cair. Materi yang berwujud cair, contohnya air ya, betul juga, cair wujudnya air. Nah, oh iya adik-adik, tadi sebelumnya untuk materi yang berwujud padat, selain baja ada banyak sekali contohnya ya. Yang penting kalian bisa paham bahwa partikel dari zat-zat padat itu terus rapat. Nah, apa saja itu? Selain baja, ada kayu, ada batu, ada apalagi, ada besi, dan masih banyak lagi zat-zat yang wujudnya padat. Nah, itu termasuk contoh materi berwujud padat. Nah, kemudian yang cair tadi contohnya adalah air ya. Nah, kenapa? Air dapat menyesuaikan wadahnya atau menyesuaikan bentuk wadahnya. Hal ini karena ya kembali lagi materi yang berwujud cair juga memiliki partikel. Nah, bedanya dibandingkan zat yang padat, partikel-partikel penyusun materi yang berwujud cair ini itu berikatan tidak sekuat dari materi yang berwujud padat. Ya, agak lemah seperti itu. Sehingga masih berikatan, masih saling memegang istilahnya, tetapi tidak serta-merta langsung lepas juga, dan
masih bisa bergerak juga. Jadi jadilah air itu dapat menyesuaikan wadahnya, atau zat cair dapat menyesuaikan bentuk dari wadahnya. Nah, adik-adik, selain dari air, adakah contoh lain dari zat yang berwujud cair? Iya, ada banyak sebenarnya ya. Ada oli, ada minyak, ada air mata, ada pipis, ada air hujan, ada air aquades, air suling, bahkan air liur. Ya, dan yang lain-lain, masih banyak lagi contoh materi yang wujudnya cair. Lalu yang terakhir, klasifikasi materi yang terakhir yaitu yang berwujud gas. Nah, adik-adik, contoh dari materi yang wujud gas adalah asap. Selain asap, kita bisa lihat juga contoh lainnya pada pagi hari, yaitu kabut. Ada lagi yang lain? Ada contoh materi yang berwujud gas selain asap dan kabut, yaitu oksigen yang kita hirup dan karbon dioksida yang kita keluarkan saat proses pernafasan. Nah, gas oksigen dan gas karbon dioksida adalah materi yang berwujud gas. Selain gas oksigen dan gas karbon dioksida, nah adik-adik, ada lagi nih satu contoh dari materi yang berwujud gas yang unik, yang lekat di ingatan kita, yang berbau, yang menyebalkan. Apalagi kalau bukan kentut. Jadi kentut adalah salah satu contoh lain dari materi yang wujud gas. Nah, kok bisa ya adik-adik sebuah materi itu wujudnya berupa gas? Nah, jadi kembali lagi seperti materi yang berwujud padat dan cair, materi yang berwujud gas itu juga memiliki partikel-partikel kecil penyusun dari materi itu sendiri. Cuman bedanya dibandingkan dengan materi yang berwujud padat dan cair, materi yang berwujud gas itu memiliki ikatan yang sangat lemah ya, sehingga mereka dapat bergerak bebas. Gerakan-gerakannya ini cenderung liar dan tidak beraturan, jadi kesana kemari. Nah, ilustrasi pada gambar ini diibaratkan sebuah gas yang berada dalam wadah tertutup. Nah, di sini diberikan ilustrasi, beginilah kira-kira gerakan partikel-partikel gas tersebut di dalam wadah tersebut. Nah, jadi dia bergeraknya acak, tidak beraturan, liar. Nah, oleh karena itu, ketika teman kalian tidak sengaja atau sengaja kentut di tempat lain selama masih dalam ruangan, maka kalian bisa saja kemungkinan besar menghirup aroma dari kentutnya itu walaupun kalian berada di tempat yang berbeda. Selama kalian berdua atau kalian dengan teman kalian itu berada dalam satu ruangan yang sama. Nah, kenapa bisa begitu? Karena partikel-partikel dari kentut itu ya bergerak tidak beraturan, bergerak bebas sehingga dapat menyebar ke seluruh ruangan. Nah, jadi seperti itu adik-adik ya. Nah, sekarang kita lanjut belajar tentang unsur, senyawa, dan campuran. Nah, jadi nanti unsur, senyawa, dan campuran ini saling terkait ya. Nah, kita belajar dulu yang paling dasarnya, paling basicnya, yaitu unsur. Adik-adik, apa itu unsur? Unsur adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi. Nah, ini seperti atom ya. Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat atau suatu materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, sama saja unsur juga tidak dapat diuraikan lagi. Jadi ini adalah bagian yang paling kecilnya. Dan sudah tidak bisa lagi diuraikan menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa sampai saat ini telah ditemukan sekitar kurang lebih 118 unsur, dan ke 118 unsur ini disusun dalam satu tabel periodik. Nah, tabel periodik yang modern ya, seperti yang kalian lihat pada gambar ini, ada banyak sekali unsur-unsur yang telah ditemukan, sekitar 218 ya, bukan sekitar. Nah, emang pasti 118 unsur. Nah, contohnya di sini kalian bisa melihat ada singkatan-singkatan ya, atau lambang dari masing-masing unsur diambil dari huruf pertama dari nama unsur tersebut.
Nah, seandainya ada nama unsur yang huruf pertamanya itu sama dengan unsur yang lainnya, maka akan digunakan huruf kedua dari nama unsur tersebut. Sebagai contoh nih, nah ini H. H adalah lambang dari atom hidrogen. Nah, ternyata selain hidrogen, ada satu unsur lagi yang juga huruf awalnya itu berawalan H. Apakah itu? Iya, helium nih. Golongan gas mulia dia. Nah, jadi bagaimana? Untuk membedakan hidrogen dan helium, kalau sama-sama lambangnya H kan bingung. Jadi hidrogen ditetapkan lambangnya H, dan helium diambil huruf kedua dari nama unsur heliumnya, sehingga lambangnya menjadi He. Nah, selain itu ada litium, Li, Na itu natrium, K adalah kalsium, Rb rubidium, Cs adalah cesium, Fr ada francium, beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium, dan begitu juga seterusnya. Jadi totalnya ada 118 unsur yang telah ditemukan. Wow, banyak sekali ya. Nah, oksigen yang kita hirup itu dibentuk dari atom oksigen atau unsur oksigen. Nah, ini nih. Nah, lambangnya adalah O, oksigen, atau tersusun atas 2 atom oksigen. Karbon dioksida yang kita keluarkan ketika proses pernapasan yang kita hasilkan itu berasal dari 2 atom karbon dioksida CO2, berarti C dan O. Nah, ini dia C-nya, atom karbonnya, dan ini O-nya, atom oksigennya. Oke, jangan bingung melihat tabel periodik yang banyak sekali singkatan-singkatannya ini atau lambang-lambangnya ini. Kalian tidak perlu menghafal mati ya istilahnya, atau kalian tidak perlu mati-matian menghafal semuanya ini yang ada dalam tabel periodik, letaknya, posisinya. Saran dari Bapak adalah cukup kalian sering berjumpa, kalian sering berinteraksi dengan soal-soal materi-materi yang ada hubungan dengan tabel periodik ini atau unsur-unsur dalam tabel periodik ini, maka secara tidak langsung kalian akan mengingat sendiri posisi atau letak dari masing-masing unsurnya. Seperti mungkin karena kalian sudah terlalu sering belajar tentang unsur, sering mengerjakan soal-soal kimia tentang unsur atau IPA tentang unsur, atau kalian sering melihat tabel periodik ini, nanti kalian akan tahu sendiri bahwa oh ternyata Be ada di golongan 2, Be itu beryllium. Nah, oh ternyata F itu ada di golongan 7. Atau oh Li itu ada di golongan 1. Seperti itu ya. Periode 2 litium dan seterusnya. Jadi jangan bingung, di kelas ini untuk jenjang IPA untuk SMP kalian diperkenalkan dahulu tentang unsur-unsur ini. Nanti untuk ilmu yang lebih dalam lagi kalian akan jumpai di SMA, atau jika ingin lebih dalam lagi kalian bisa ambil di perguruan tinggi. Nah, jadi itu unsur ya adik-adik ya, atau bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat kita uraikan lagi, ini sudah tidak bisa diuraikan lagi. Lalu bagaimana jika unsur-unsur ini kita jodoh-jodohkan atau kita reaksikan begitu? Maka nantinya akan terbentuk yang namanya senyawa. Yap, jadi adik-adik, senyawa adalah zat yang dibentuk oleh 2 unsur atau lebih. Jadi bisa dibentuk oleh 2 unsur atau bisa juga dibentuk oleh 3 unsur. Bahkan bisa juga dibentuk oleh 4 unsur. Nah, seru ya adik-adik ya. Nah, ini contohnya. Yang gambar pada ilustrasi gambar pada bagian atas itu adalah senyawa yang dibentuk dari 2 unsur. Di bawahnya ini, yang di atas itu 2 unsur yang sejenis ya. Nah, tadi atomik. Nah, yang di bawahnya ini adalah senyawa yang dibentuk dari 2 unsur yang berbeda jenis, yang di atasnya sejenis dan di bawahnya berbeda jenis. Yang di atas ini biasanya juga disebut molekul unsur. Nah, seperti yang adik-adik bisa lihat, H2 dibentuk oleh 2 atom H yang saling berikatan. O2 atau oksigen yang kita hirup dibentuk oleh 2 atom O yang saling berikatan. Nah, nitrogen dibentuk oleh 2 atom N, klorin dibentuk oleh 2 atom Cl atau klor, dan ini nitrogen oksida
dibentuk oleh dua atom nitrogen dan oksigen. H2O atau air yang biasa kita konsumsi, kita gunakan untuk mandi, cuci muka, minum, masak, yang kita konsumsi ini itu dibentuk oleh dua jenis atom yang berbeda. Ingat ya, jenisnya ada dua untuk H2O ini. H2O jenisnya ada dua, tapi ada 3 atomnya yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, seperti itu ya. Begitu seterusnya untuk nitrogen dioksida dan karbon dioksida. Jadi inilah contoh senyawa atau zat zat yang dibentuk oleh dua unsur atau lebih. Lalu bagaimana yang terakhir? Yang terakhir itu campuran. Nah, adik-adik, yang selanjutnya adalah campuran. Apa itu campuran? Nah, campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Sebagai contoh nih, ketika kalian mencampurkan air dan gula, nah sebenarnya itu masih ada sifat dari airnya di sana dan masih ada sifat dari gulanya di sana yang ternyata masih bisa dipisahkan seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh lain. Di sini ada air dan pasir. Nah, ketika kalian campurkan air dan pasir, di situ masih ada sifat airnya dan juga masih ada sifat pasirnya. Jadi mereka tidak saling menghilangkan sifat. Sifat-sifat masing-masing itu masih ada. Sebagai contoh, ketika kalian membuat air gula dengan mencampurkan air dan gula, maka ada sifat cairnya di sana dan masih ada rasa manisnya. Rasa manisnya berasal dari gula dan cairannya ya berasal dari airnya. Begitu juga untuk air dan pasir. Dan keduanya atau campuran ini masih dapat dipisahkan. Artinya dikembalikan ke zat asalnya. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Lalu kita lanjut. Ada larutan asam, basa, dan garam. Nah, di sini ada 3 jenis larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Jangan bingung. Larutan asam, basa, dan garam ini saling terikat. Oke, kita mulai dari larutan asam. Adik-adik, sebenarnya apa sih larutan asam itu? Nah, larutan asam adalah larutan yang memiliki pH kurang dari 7. Sifat dan rasanya asam, dapat memerahkan lakmus biru, serta di dalam air akan melepaskan ion H+. Nah, jadi maksudnya gini, larutan asam itu larutan yang derajat keasamannya itu kurang dari 7. Kemudian cenderung sifat dan rasanya itu asam. Nah, pernah enggak sih kalian merasakan makanan ya atau cairan atau minuman yang rasanya asam? Nah, berarti bisa dapat dipastikan derajat keasamannya itu kurang dari 7. Contohnya itu asam cuka yang biasa kita gunakan untuk tambahan penyedap rasa ketika makan bakso. Nah, itu contoh dari larutan asam. Nah, walaupun di sini disebutkan rasanya asam, tetapi tidak dianjurkan ya, akan tetapi tidak dianjurkan untuk mencicipi zat-zat yang ada di dalam laboratorium karena itu sangat berbahaya. Jadi untuk rasanya ini tidak sangat tidak dianjurkan gitu, atau dilarang lebih tepatnya untuk membedakan zat-zat itu menggunakan indera perasa kita, karena ditakutkan ada zat yang berbahaya bagi tubuh dan ketika kita kecap atau kita cicipi maka akan merugikan kita sendiri. Kemudian di sini tuliskan dapat memerahkan lakmus biru. Nah, di sini maksudnya zat yang bersifat atau larutan yang bersifat asam ini itu dapat dibedakan nanti dengan larutan yang bersifat basa karena sama-sama cairannya bening, maka dibedakannya menggunakan indikator. Nah, salah satu indikator yang dapat kalian gunakan adalah kertas lakmus. Jadi ada 2 kertas lakmus. Kertas lakmus yang berwarna merah dan kertas lakmus yang berwarna biru. Nah, ketika kedua-duanya dicelupkan ke larutan asam, yang merah akan tetap merah, sedangkan yang biru akan berubah menjadi warna merah. Jika warna biru itu berubah menjadi merah, maka dapat kita pastikan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Nah, kenapa bisa bersifat asam? Karena di dalam air,
larutan tersebut melepaskan ion H+. Nah, next kita lanjut ya. Wah ya, ini dia contohnya. Ini contoh dari ilustrasinya ya. Untuk yang bersifat asam, contohnya adalah larutan HCl. di dalam air, maka larutan HCl ini akan melepaskan ion H+, dan kemudian ya ion Cl-nya juga, ion negatifnya juga. Nah, larutan yang bersifat basa. Larutan yang bersifat basa adalah larutan yang memiliki pH lebih dari 7 maksudnya. Kemudian dapat membirukan lakmus merah. Nah, jadi yang tadi memerahkan lakmus biru, nah ini kebalikannya nih. Ketika kedua kertas lakmus yang berbeda warna, merah dan biru kita celupkan ke larutan basa, maka yang merah akan berubah menjadi biru dan yang biru akan tetap jadi biru. Berarti dapat dipastikan bahwa larutan tersebut bersifat basa. Nah, agar kalian tidak bingung, Bapak akan memberikan kalian tips untuk mengingatnya jika nanti kalian akan menemui permasalahan tentang kertas lakmus dan membedakan larutan asam dan basa menggunakan kertas lakmus. Nah, kalian cukup ingat saja huruf yang ada di larutan asam dan basa dan ada juga di kertas lakmus merah dan biru. Nah, contoh asam, di situ ada huruf M. M salah satu huruf yang ada di warna merah. M, asam merah. Berarti jika kertas lakmusnya semuanya berubah menjadi merah, maka itu asam. Larutan yang bersifat asam itu yang diuji. Nah, kemudian larutan yang basa itu ada B, biru, ya kan? Basa biru, berarti ada huruf B di situ yang sama-sama di basa ada, di biru warna biru ada. Nah, ini tips hanya untuk digunakan mengingat perbedaan mana yang asam mana yang basa menggunakan kertas lakmus ya. Jadi kalau semua kertas lakmusnya berubah jadi biru, maksudnya yang biru tetap biru dan merah berubah menjadi biru. Nah, berarti itu adalah larutan yang bersifat B, basa. Jadi gampang ya adik-adik ya. Nah, kenapa bersifat basa? Karena tadi salah ya adik-adik ya sebenarnya ya. Jadi dia OH- ya di sini, OH- di dalam air. Ini salah ini. Jadi di dalam air dia akan melepaskan ion OH-. Nah, jadi seperti ini ilustrasinya adik-adik ya. Dalam air maka akan melepaskan ion OH-. Next yang terakhir garam. Nah, larutan garam adalah larutan yang memiliki pH sama dengan 7. Artinya larutan garam ini pH-nya netral. Terbentuk dari hasil reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Nah, contohnya Na berasal dari NaOH, basa kuat. Cl berasal dari HCl, asam kuat. Nah, ketika direaksikan akan membentuk larutan garam yang pH-nya 7 atau netral, yaitu NaCl. Nah, gampang ya.